Langsung aja kepada kemarin yang ada di kelompok BOR 1, silakan. Ada Bu Elis sama Pak Niko rasanya ya. Silakan. Ya, Pak. Baik, selamat sore Pak Fasil dan juga teman-teman guru CGP Hebat. Pada sesi ini saya dengan Ibu Elis mau mempresentasikan coaching kami berdua. Jadi di sini untuk sesi pertama, Ibu Elis sebagai coach dan saya sebagai coaching. Ibu Elis silahkan. Minta maaf Pak, untuk sesi pertama ini saya yang coaching. Oke, ya betul. Oke, sorry. Iya, silakan. Selamat sore Pak. Selamat sore juga Ibu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Kabarnya baik Pak. Oke, luar biasa. Saya juga baik, sehat, dan walaupun dalam keadaan seperti ini, tapi saya merasa bahagia dan tetap sehat selalu. Baik, apa yang bisa saya bantu Ibu? Pak, saya boleh minta waktunya sebentar ya Pak. Saya ingin minta Pak sebagai bisa coach menjadi coach untuk saya, karena saya mengalami ada hal yang benar-benar mengganjal di saya punya otak terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, khususnya pembelajaran berdiferensiasi strategi proses. Baik, dengan senang hati dan saya senang, saya punya waktu yang banyak untuk Ibu. Jadi kira-kira apa tujuan dari pembicaraan kita sore ini, Ibu? Begini Pak, saya ini selama ini sudah lakukan pembelajaran berdiferensiasi, sudah dua strategi diferensiasi itu saya sudah gunakan, yaitu strategi diferensiasi konten dan juga strategi diferensiasi produk. Nah, untuk strategi diferensiasi proses ini, saya kok masih bingung bagaimana saya harus mulainya. Saya sempat melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk 3 strategi sekaligus, tetapi pada saat itu tidak ada muridnya. Saya meminta salah satu rekan guru saya untuk mengamati. Tetapi saya sampai saat ini saya masih bingung Pak dengan strategi berdiferensiasi proses itu Pak. Baik, jadi Ibu masih bingung tentang bagaimana menggunakan strategi diferensiasi proses ini. Baik, kira-kira yang Ibu lakukan selama ini, Ibu pernah menggunakan 1 atau 2 atau belum pernah melakukan sama sekali? Kalau selama ini di sekolah kami kan sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi sudah tahun kedua. Bertahap ya, tahun pertama itu kelas 1 dan kelas 4, dan tahun kedua ini kelas 2 dan kelas 5. Nah, untuk kelas 5 sendiri, sebelumnya saya sudah belajar sendiri secara otodidak, sudah mulai menggunakan itu. Sudah mulai menggunakan pembelajaran berdiferensiasi itu. Nah, sehingga ketika kelas 5 ini diwajibkan, sekolah sudah mewajibkan bahwa untuk kelas 2 dan kelas 5 ini harus menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini yang saya masih bingung sampai sekarang. Kalau untuk 2 strategi diferensiasi konten dan produk itu, puji Tuhan saya sering laksanakan dan itu sudah bisa. Hanya untuk strategi diferensiasi prosesnya ini sampai saat ini saya masih bingung, Pak. Baik, Ibu bingung untuk menggunakan ini. Jadi kira-kira di sekolah Ibu itu apakah ada orang atau guru yang menurut Ibu yang bisa membantu Ibu itu ada tidak? Ada Pak. Ya, jadi solusinya?
Mungkin Ibu bisa bertanya kepada mereka bagaimana cara untuk menggunakan dari ketiga strategi itu, apakah satu kali jalan ataukah mungkin dipakai hanya satu atau dua saja. Ibu kan bingung seperti itu ya kira-kira. Atau bagaimana Ibu? Baik, untuk orang yang bisa saya ajak untuk bertukar pikiran di sekolah itu ada, karena di sekolah kami sudah banyak guru penggerak ya, dan juga kami di sekolah itu kan kelasnya paralel, kami kelas paralel, jadi untuk guru yang menjadi kami punya supervisor, pembimbing kami kelas B itu ada, dan itu sering kami bertukar pikiran, tetapi sampai saat ini hampir kami semua di sekolah belum juga maju ya untuk menggunakan 3 strategi diferensiasi itu sekaligus, Pak. Baik, sekarang saya minta Ibu, bisakah Ibu menceritakan sedikit situasi di sekolah Ibu, khususnya di kelas Ibu, untuk mengatasi dan memahami proses pembelajaran berdiferensiasi. Baik, strategi. Pak. Ya, baik, Pak. Kalau di sekolah kami setiap awal bulan Juli itu kami melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa. Ya. Nah, sebelum kami kelas 5 ini kan 2 dan kelas 5 baru tahun ini melaksanakan. Secara ini baru tahun ini. Kalau tahun pertama itu kelas 1 dan kelas 4. Nah, untuk di kelas saya awal bulan Juli ketika mereka baru masuk, itu saya melakukan pemetaan dari terkait minat mereka. Saya untuk melihat minat mereka, menentukan minat mereka itu di bagian mana, saya memetakan gaya belajar mereka. Nah, di kelas saya temukan ada 2 gaya belajar. 2 gaya belajar, yaitu gaya belajar audiovisual dan juga gaya belajar visual. Nah, ketika saya sudah menemukan ini, saya bagi kelompok. Saya bagi kelompok di kelas saya itu, karena kelas saya jumlah anaknya 30 orang, jadi saya bagi sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi 15 di audiovisual, kemudian 15 di visual. Dari 15 itu saya bagi lagi 5 orang, sehingga jangan terlalu banyak dalam kelompok. Begitu, Pak. Baik, luar biasa. Ibu sudah petakan semua itu sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, lalu dibagikan ke 2 kelompok. Lalu begini Ibu, saya tanya sedikit, jadi kira-kira dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu kelas Ibu berada pada posisi nilai berapa untuk praktek pembelajaran diferensiasi ini? Baik, terima kasih Pak. Untuk anak-anak saya di kelas saya memberi nilai 6 karena anak-anak ini sudah dari kelas 4 sudah melaksanakan kurikulum merdeka ya, berarti mereka gurunya juga sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Tentu anak-anak ini aktif sekali. Aktif artinya kebutuhan belajar mereka terpenuhi ketika mereka di kelas 4. Nah, ketika di kelas 5 pun sama. Keaktifan mereka itu sangat terlihat sekali, sangat antusias sekali. Itu untuk siswa saya berikan nilai 6. Sementara untuk saya sendiri masih 5 juga Pak, karena saya belum menguasai 3 strategi itu sekaligus Pak. Gitu, baik, Pak. Luar biasa Ibu. Ibu dan anak-anak Ibu saya sangat apresiasi dan sungguh luar biasa. Sebagai seorang Ibu ya kreatif, inovatifnya muncul semua di sini. Baik, sekarang apa strategi Ibu untuk mencapai tujuan dalam pemahaman terkait pembelajaran diferensiasi ini? Baik. Strategi saya untuk mencapai tujuan dalam pemahaman terkait diferensiasi proses ini, yang pertama itu Pak, ketika saya mau eksen tentu saya harus menyiapkan modul ajar berdiferensiasi. Nah, kali ini saya ingin menggunakan 3 strategi sekaligus, maka tentu saya harus bagaimana caranya, saya harus mulai ya bertanya kepada rekan guru yang sudah berpengalaman. Kemudian hampir sama dengan Ibu Fani bahwa Pak Herman Gusti itu juga adalah salah satu dosen pembimbing saya, mantan dosen pembimbing saya, dan juga sampai saat ini saya sering berkonsultasi dengan beliau. Beliau
kalau dalam hal membagi ilmunya sangat luar biasa, sehingga saya konsultasi juga ke beliau ketika saya sudah membuat modul ajarnya. Dan yang berikutnya itu saya juga belajar otodidak, Pak. Ketika lagi digaungkan terkait pembelajaran berdiferensiasi ini, dokumer ini, setiap kali ada pelatihan di sekolah saya selalu tidak ada, maka saya selalu belajar otodidak, mengikuti kegiatan pelatihan, webinar, juga tidak lupa YouTube itu menjadi hal yang nomor satu buat saya untuk selalu melihat hal-hal baik terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Baik, bagus sekali Ibu. Jadi di sini sebagai guru kita tentu menyiapkan RPP atau modul ajar kita, lalu ada mentor juga, ada Pak tadi yang dipercayakan oleh Ibu untuk bisa belajar dari sana dan juga dari YouTube. Baik Ibu, sekarang Ibu bisa menceritakan sedikit apa saja indikator keberhasilan dari tujuan memahami pembelajaran berdiferensiasi proses ini. Baik, Pak. Ini saya beranjak dari pengalaman saya ketika menerapkan pembelajaran diferensiasi dua strategi, yaitu strategi konten dan strategi produk. Dari dua strategi ini, anak-anak saya itu sangat antusias karena begini. Ketika pembelajaran IPAS itu saya selalu mewajibkan anak-anak untuk membawa HP, dan itu saya sudah sampaikan ketika pertemuan dengan orang tua juga dengan kepala sekolah. Kemudian namanya pembelajaran IPAS itu mereka paling suka karena pasti mereka selalu menghasilkan sesuatu itu berdasarkan minat mereka. Nah, kemudian yang menjadi ukuran keberhasilan untuk saya itu adalah kebutuhan setiap anak saya itu terpenuhi. Misalkan baru-baru ini saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ketika berdiferensiasi konten, anak-anak saya sangat antusias ketika mereka mulai mempelajari materi yang saya buat. Itu saya buat dua konten untuk mereka. Kemudian pembelajaran strategi diferensiasi produk, mereka menghasilkan karya sesuai dengan minat mereka. Nah, tidak sampai di situ, tidak hanya sampai di mereka menghasilkan produk, tetapi bagaimana mereka tampil dalam menjelaskan proses dari produk yang mereka hasilkan. Nah, itu yang menjadi tujuan atau tolak ukur keberhasilan dari pembelajaran diferensiasi proses ini. Nah, untuk diferensiasi proses ini, saya berencana hari Rabu ini saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan 3 strategi ini sekaligus. Nah, RPP-nya juga saya sedang membuat. Saya akan konsultasikan kembali ke Bapak Herman Gusti, juga rekan-rekan guru saya yang memiliki pemahaman lebih dari saya terkait pembelajaran berdiferensiasi ini. Baik Ibu, terima kasih banyak, luar biasa, dan saya salut, sukses selalu untuk Ibu dan juga anak-anak di sekolah. Yang terakhir, setelah kita berbincang-bincang dari tadi, menurut Ibu, waktu yang Ibu butuhkan untuk menjalankan ketiga strategi tersebut itu sudah dijawab tadi ya? Di hari apa tadi? Saya waktunya untuk pembelajaran IPAS, hari Rabu ini, saya ingin sekali menjalankan 3 strategi ini sekaligus. Baik, terima kasih banyak. Sukses selalu untuk Ibu dan juga untuk anak-anak Ibu di sekolah. Jadi kita dibatas dengan waktu, sudah selesai untuk sesi kita ini. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak. Saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Pak. Akhirnya saya bisa menemukan solusi bahwa untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan 3 strategi sekaligus itu, kalau dilihat gampang-gampang sulit, tetapi mau tidak mau saya harus melaksanakan karena saya dengan perbincangan kita ini saya sudah bisa menemukan solusinya. Terima kasih Pak atas waktunya. Selamat sore. Pak Yolus sebagai coach ya. Saya sebagai coachnya. Baik, selamat sore Ibu Elis.
Selamat sore Pak, apa kabar? Kabar saya, puji Tuhan, baik-baik saja. Sehat adanya Ibu. Ya luar biasa ya, selalu sehat ya, semangat. Tetap semangat. Ya, Ibu. Pak, apa yang bisa saya bantu Pak? Baik Ibu, saya dengan kehadiran saya di sini saya mau uh, berbicara sedikit tentang pembelajaran di CGP Angkatan 9 ini Ibu. Ya, Saya mau bercerita tentang bagaimana pembelajaran dalam CGP ini Ibu. Ibu kan pasti sudah tahu karena mungkin Ibu pernah dengar cerita dari teman-teman atau pernah belajar sebelumnya. Gitu Ibu. Iya baik Pak. Sebelum kita ini Pak, saya tanya dulu. Konsultasi juga ke beliau ketika saya sudah membuat modul ajarnya. Dan yang berikutnya itu saya juga belajar otodidak Pak. Ketika lagi digaungkan terkait pembelajaran berdiferensiasi ini, dokumen ini, setiap kali ada pelatihan di sekolah saya selalu tidak ada, maka saya selalu belajar otodidak, mengikuti kegiatan pelatihan, webinar, juga tidak lupa YouTube itu menjadi hal yang nomor satu buat saya untuk selalu melihat hal-hal baik terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Baik, bagus sekali Ibu. Jadi di sini sebagai guru kita tentu menyiapkan RPP atau modul ajar kita, lalu ada mentor juga, ada Pak tadi yang dipercayakan oleh Ibu untuk bisa belajar dari sana dan juga dari YouTube. Baik Ibu, sekarang Ibu bisa menceritakan sedikit apa saja indikator keberhasilan dari tujuan memahami pembelajaran berdiferensiasi proses ini. Baik, Pak. Ini saya beranjak dari pengalaman saya ketika menerapkan pembelajaran diferensiasi dua strategi, yaitu strategi konten dan strategi produk. Dari dua strategi ini, anak-anak saya itu sangat antusias karena begini. Ketika pembelajaran IPAS itu saya selalu mewajibkan anak-anak untuk membawa HP, dan itu saya sudah sampaikan ketika pertemuan dengan orang tua juga dengan kepala sekolah. Kemudian namanya pembelajaran IPAS itu mereka paling suka karena pasti mereka selalu menghasilkan sesuatu itu berdasarkan minat mereka. Nah, kemudian yang menjadi ukuran keberhasilan untuk saya itu adalah kebutuhan setiap anak saya itu terpenuhi. Misalkan baru-baru ini saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ketika berdiferensiasi konten, anak-anak saya sangat antusias ketika mereka mulai mempelajari materi yang saya buat. Itu saya buat dua konten untuk mereka. Kemudian pembelajaran strategi diferensiasi produk, mereka menghasilkan karya sesuai dengan minat mereka. Nah, tidak sampai di situ, tidak hanya sampai di mereka menghasilkan produk, tetapi bagaimana mereka terampil dalam menjelaskan proses dari produk yang mereka hasilkan. Nah, itu yang menjadi tujuan atau tolak ukur keberhasilan dari pembelajaran diferensiasi proses ini. Nah, untuk diferensiasi proses ini, saya berencana hari Rabu ini saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan 3 strategi ini sekaligus. Nah, RPP-nya juga saya sedang membuat. Saya akan konsultasikan kembali ke Bapak Herman Gusti, juga rekan-rekan guru saya yang memiliki pemahaman lebih dengan saya, lebih dari saya terkait pembelajaran berdiferensiasi ini. Baik Ibu, terima kasih banyak, luar biasa, dan saya salut, sukses selalu untuk Ibu dan juga anak-anak di sekolah. Yang terakhir, setelah kita berbincang-bincang dari tadi, menurut Ibu, waktu yang Ibu butuhkan untuk menjalankan ketiga strategi tersebut itu sudah dijawab tadi ya, di hari apa tadi? Saya waktunya untuk pembelajaran IPAS, hari Rabu ini, saya ingin sekali menjalankan 3 strategi ini sekaligus. Baik, terima kasih banyak. Sukses selalu untuk Ibu dan juga untuk anak-anak Ibu di sekolah.
Jadi kita dibatas dengan waktu, sudah selesai untuk sesi kita ini. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak. Oke. Saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Pak. Akhirnya saya bisa menemukan solusi bahwa untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan 3 strategi sekaligus itu, kalau dilihat gampang-gampang sulit, tetapi mau tidak mau saya harus melaksanakan karena saya dengan perbincangan kita ini saya sudah bisa menemukan solusinya. Terima kasih Oke, Pak sama. atas Ya, waktunya. silakan. Selamat sore. Selamat sore juga. Silakan. Waktu. Kasus kedua ini Pak Yolo sebagai coach ya, Ya. saya sebagai coachnya. Baik, selamat sore Ibu Elis. Selamat sore Pak, apa kabar? Kabar saya, puji Tuhan, baik-baik saja. Sehat adanya Ibu. Ya luar biasa ya, selalu sehat ya, semangat. Tetap semangat. Ya Ibu. Pak, apa yang bisa saya bantu Pak? Baik Ibu, saya dengan kehadiran saya di sini saya mau berbicara sedikit tentang pembelajaran di CGP Angkatan 9 ini Ibu. Saya mau bercerita tentang bagaimana pembelajaran dalam CGP ini Ibu. Ibu kan pasti sudah tahu karena mungkin Ibu pernah dengar cerita dari teman-teman atau pernah belajar sebelumnya. Gitu Ibu. Iya baik Pak. Sebelum kita ini Pak, saya tanya dulu. Ketika saya mendengar Pak sampaikan bahwa Pak ketika mengikuti kegiatan PGP ini Pak tertarik sekali ya. Ya, Ketika betul. Pak tertarik ini tentu punya apa ya? Punya keinginan atau cita-cita yang ingin Pak wujudkan ketika mengikuti PGP ini Pak. Betul sekali Ibu. Saya punya cita-cita atau tujuan yang mulia. Yang pertama itu adalah saya ingin mengembangkan kompetensi saya sebagai guru. Lalu yang kedua itu saya ingin menjadi agen perubahan untuk diri saya sendiri sebagai guru dan juga untuk murid-murid saya di sekolah. Begitu Ibu. Luar biasa sekali, tujuannya itu sangat mulia ya Pak. Menjadi seorang guru Pak punya tujuan ingin menjadi, selain meningkatkan kompetensi Pak, juga Pak ingin menjadi agen perubahan untuk diri Pak juga anak-anak. Nah Ya. Pak, mungkin Pak bisa jelaskan, Pak tadi menjelaskan bahwa Pak ingin menjadi agen perubahan. Kira-kira Ya. makna dari agen perubahan itu seperti apa? Mungkin Pak bisa jelaskan. Baik Ibu. Untuk saya pribadi, sebagai seorang guru itu kita tidak mungkin berada di tempat saja. Kita harus memiliki banyak perubahan-perubahan, khususnya dalam dunia pendidikan. Jadi perubahan kurikulum ini juga selalu berubah. Jadi kalau guru sendiri dia tetap berada di tempat, maka pendidikan itu, khususnya anak-anak itu tidak ada perubahan. Maka dari itu untuk saya pribadi, di mana ada perubahan di situ saya belajar dan saya menerapkan untuk diri saya dan untuk siswa saya di sekolah. Kita butuh belajar. Baik ya, Begitu, berarti Pak menginginkan perubahan itu berarti Pak kreatif ya, kreatif dan inovatif sehingga bisa tertuju langsung ke murid ya. Ya. Nah, Pak, kira-kira Bapak bisa jelaskan dulu kepada saya mungkin yang Pak inginkan yang kreatif dan inovasi tadi seperti apa? Baik, yang saya inginkan itu adalah yang pertama itu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Karena dengan kurikulum sekarang ini, guru itu tidak berapi-api atau tidak terlalu banyak bicara di kelas, tetapi hanya sebagai pembimbing saja. Terus yang berikut, pembelajaran itu kita sesuai dengan perkembangan zaman juga. Di mana anak-anak sekarang itu mereka lebih suka menonton atau melihat gambar, menonton video itu dengan menggunakan IT atau dengan menggunakan HP. Di situ ada perubahan besar. Jadi kalau misalnya seperti zaman dulu yang hanya guru saja yang aktif, maka anak-anak itu nanti akan bosan. Jadi itu menurut saya kita harus sesuai dengan perkembangan zaman.
Ya, Begitu, baik, Ibu. Pak. Ya, berarti luar biasa ya, Pak. Pak sudah mulai mencoba memenuhi kebutuhan anak dengan menggunakan model pembelajaran yang kreatif. Dan yang tadi Pak sudah katakan bahwa Pak menggunakan HP ya. HP ini Iya. juga bisa menarik perhatian anak supaya mereka bisa semangat belajar. Nah, Pak, ketika Pak dalam pembelajaran menggunakan HP, tentu ada saja tantangan dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi, Pak. Iya. Betul sekali. Ada tantangan juga. Untuk di sekolah, tantangan yang pertama itu terhadap senior-senior atau bapak ibu guru yang mereka melihat bahwa pembelajaran ini menggunakan HP, sangat hiruk pikuk. Mereka berpikir bahwa hanya main gila atau tidak bermanfaat. Tetapi ketika saya belajar di CGP ini, bahwa bagaimana sangat penting anak-anak itu menggunakan HP. Karena di sana kan kita melatih mereka untuk mencari tahu sendiri. Ada bahan ajar di dalam, ada video yang mereka harus nonton. Tetapi banyak guru yang tidak mengerti tentang perkembangan zaman ini, maka mereka berpikir bahwa itu hanya sekian sekedar, hanya untuk bermain-main. Jadi saya harus buat pemahaman terhadap guru-guru yang berpikiran seperti itu. Lalu terhadap anak, itu saya batasi. Tidak 1 hari penuh kita kasih mereka HP, tetapi kita batasi. Misalnya, dalam pembelajaran ini hanya 15 menit mereka menggunakan HP, setelah itu dikumpulkan kembali. Begitu, Ibu. Baik. Ya. Langkahnya juga luar biasa ya, Pak, untuk ini menghadapi tantangan itu. Caranya Bapak untuk menghadapi tantangan itu, Bapak memberikan pemahaman kepada guru-guru, juga kepada anak-anak ya. Luar biasa. Nah, Pak, tadi Pak sudah menyampaikan bahwa untuk mengatasi tantangan tadi. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi, Pak. Boleh, Ibu. Bagaimana Pak memastikan bahwa rencana aksi yang Pak katakan tadi itu berhasil? Baik. Rencana aksi tadi dikatakan berhasil ketika saya meminta anak-anak untuk membawakan HP, itu mereka bawa. Lalu kendalanya juga ada anak yang tidak punya pulsa, mereka akan berusaha untuk bagaimana akses jaringan WiFi di sekolah. Gitu. Jadi mereka berjuang untuk masing-masing itu bawa HP. Begitu. Atau kalau misalnya anak yang tidak punya HP, mereka berjuang untuk bagaimana mereka bergabung dengan teman-temannya. Dan saya melakukan hal ini. Ini terbukti. Ya, baik Pak, luar biasa. Pak, tadi saya mungkin ingin menggali lebih dalam lagi yang terkait yang HP tadi. Mungkin Pak di sekolah di SMP Vivi itu mungkin ada mentor yang bisa membantu Pak dalam mengembangkan pembelajaran yang kreatif tadi dan inovasi tadi. Baik, untuk kami di sekolah itu ada satu itu Pak Sarjono. Mungkin Bapak Ibu guru yang ada di dalam Zoom ini pasti tahu Pak Sarjono. Bagaimana Bapak itu sebagai motivator kami di sekolah, dan dia selalu memberikan atau berbagi tentang ilmu, baik yang kami belum tahu atau kami sudah tahu, kami selalu berkonsultasi. Dan itu sebagai narasumber kami di sekolah. Ya, baik ya, luar biasa. Berarti Pak memang mau berkolaborasi ya, dengan mentornya Bapak Sarjono, sehingga apa yang Pak ingin lakukan itu berhasil. Nah, Pak, sekarang kita sudah berada di penghujung nih. Bagaimana perasaan Pak ketika kita berbincang seperti ini? Baik, perasaan saya sangat senang karena kita sudah berbagi, lalu ilmu yang saya dapat pada CGP ini saya sudah sharing dengan Ibu, dan Ibu juga memberikan jawaban-jawaban dan masukan terhadap saya, dan kita saling berkolaborasi, saling melengkapi. Jadi saya juga berterima kasih kepada Ibu sudah melakukan coaching dengan saya. Begitu Ibu, saya rasa senang dan bahagia. Iya, luar biasa ya. Saya juga sangat senang karena apa yang kita dapatkan di PGP ini Pak langsung terapkan. Ya, luar biasa. Semoga apa yang Pak impikan untuk menjadi agen perubahan di sekolah Bapak, baik untuk Pak juga untuk anak-anak, tercapai.
Amin. Terima kasih. Baik.